Peringatan Hari Buruh di Monas dipadati oleh buruh yang datang dari sejumlah daerah. Seperti tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Para buruh menyambut Presiden Prabowo saat ia tiba sekitar pukul 8:30 Jumat pagi. Tak hanya menyapa, Prabowo juga ikut berjoget bersama para buruh. Sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari 5 pimpinan serikat buruh atau pekerja. Dalam perayaan Hari Buruh di lapangan Monas tahun ini, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji. Di antaranya, janji membangun rumah subsidi untuk buruh dekat kawasan industri. Lalu, buruh dapat mengajukan kredit rakyat dengan bunga 5%. Prabowo juga janji segera membangun daycare atau penitipan anak untuk buruh. Ia pun juga akan membentuk satuan tugas mitigasi pemutusan hak kerja buruh. Prabowo juga memastikan pengemudi ojol dapat hasil kerja 92% serta BPJS Kesehatan. Ia juga menjanjikan kesejahteraan 6 juta nelayan dan bantuan kapal, serta memastikan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan selesai dan disahkan tahun ini. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembentukan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja dan kesejahteraan buruh. Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Akan diberikan BPJS Kesehatan. Kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka. Segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB Zainul Munasikin mengatakan, dari sejumlah janji yang disampaikan Presiden Prabowo untuk para buruh kemarin, beberapa di antaranya sudah sempat dibahas bersama Komisi 9 DPR, namun baru tahap awal. Di antaranya, revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan terkait pengemudi ojol dapat hasil kerja 92%. Dari sekian yang disampaikan Pak Prabowo terkait janji beliau kepada para pekerja, ada beberapa yang sudah dibicarakan pendahuluan dengan kita ya. Yang pertama itu adalah menyangkut soal revisi Undang-Undang Tenaga Kerja sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja. Sudah sempat ada pembicaraan, tapi masih sangat awal ya, masih sangat awal yang terkait kebijakan pemerintah yang meminta aplikator ojol untuk menyisihkan 92% keuntungannya untuk para mitra. Itu kan sudah diterbitkan perpresnya oleh Pak Prabowo per hari ini ya. Jadi saya kira eksekusinya lebih banyak di pemerintah. Selain di Jakarta, Hari Buruh juga diperingati di beberapa daerah, seperti di Bandung, Semarang, Yogyakarta, serta beberapa daerah lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam peringatan Hari Buruh di Monas kemarin, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji untuk para buruh. Di antaranya ada rumah subsidi, kredit 5%, hingga pengemudi ojol mendapatkan hasil 92%. Dan apakah janji-janji Prabowo ini sudah sesuai dengan kebutuhan para buruh dan kapan bisa terrealisasi?
Kita akan membahasnya bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal serta pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Sudirman. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Said, gimana Pak? Ini saya dengar habis operasi mata ya Pak ya. Bagaimana keadaan ini Pak? Oke, kita perbaiki dulu komunikasi bersama dengan Pak Said yang memang saudara informasinya harus setelah operasi mata ini butuh pemulihan sehingga harus menggunakan kacamata hitam ya Pak Said. Saya mau ke Mas Kunto terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Said. Mas Kunto, ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah kedua kalinya hadir langsung di acara peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional dan tentunya seperti tahun lalu juga ada sejumlah janji yang disampaikan oleh Pak Presiden. Anda menyimaknya seperti apa kehadiran Pak Presiden di tengah-tengah para buruh dan juga ada sejumlah janji-janji yang kemudian menjawab tuntutan ataupun aspirasi dari para buruh ini? Ya, jadi menurut saya Pak Presiden sangat mendukung perjuangan buruh dan dia juga menegaskan bahwa Pak Prabowo terpilih sebagai presiden karena dukungan dari buruh, nelayan, dan petani gitu kan Mas. Dan ini kan sebagai balas budi Pak Prabowo terhadap kaum buruh. Dan di situ saya melihat bahwa saya juga mengapresiasi komitmen dan janji Pak Presiden untuk buruh. Karena saya juga buruh kan, buruh selama jadi dosen itu kan dibayar orang Mas. Dan pasti butuh perlindungan atas hak saya dan menurut saya kita perlu bersama-sama nih kawal janji-janji presiden yang menurut saya oke nih gitu. Yang saya catat kan ada beberapa janji tapi yang saya garis bawahi kan ada Satgas mitigasi PHK itu kan ya yang itu dari keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026. Dan di sini dengan kondisi ekonomi global, ancaman perang, tren PHK massal di global juga, itu kita perlu mitigasi ancaman PHK massal ini dan menjamin kepastian kerja buruh. Dan saya yakin beberapa serikat pekerja, salah satunya KSPI, saya juga tergabung ke Serikat Pekerja Kampus, SPK, gitu juga mendorong agar PHK massal ini tidak terjadi dan kepastian kerja kami juga dijamin oleh negara gitu. Tapi yang menarik adalah ketika berpidato atau gaya komunikasi politik Pak Presiden di panggung May Day kemarin, ini lebih seperti kampanye Pilpres ya Mas ya. Saya melihat ada joget yang kita udah lama nggak lihat, lalu lepas safari, candaan tentang Teddy yang sekarang jadi Seskap dan bagi-bagi barang dari mobil. Ini kan mengingatkan saya ketika kampanye Pilpres dan tampaknya Pak Prabowo sangat bahagia bertemu dengan konstituennya lagi gitu kan, terutama dari buruh. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Oke. Kemudian tadi saya sempat sapa Pak Said. Pak Said sudah bisa bergabung Pak? Ya, Pak Said, kemarin Anda datang langsung di sana di tengah-tengah massa dan juga di samping Pak Presiden yang juga menyampaikan janji-janjinya seperti itu. Dan tentunya dari KSPI kan punya spesifik gitu ya, tuntutan ada 11 di sana. Dengan yang disampaikan Pak Presiden kemarin dan juga melihat tuntutan-tuntutan dari KSPI, apakah sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin? Ya, memang KSPI Buruh Indonesia dan dukungan di buruh. Pak Said, mohon maaf saya potong dulu Pak Said, kami kurang bisa mendengar secara jelas suara Anda Pak karena terputus-putus. Kami izin untuk perbaiki koneksi Anda. Tapi saya sebelum ke Pak Said lagi, saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, tadi Anda sebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo di 1 Mei kemarin ini layaknya seperti kampanye gitu ya. Kita lihat gestur-gestur yang mungkin familiar ketika di pemilu tahun beberapa waktu lalu seperti itu. Nah, tapi dengan kemudian momen Hari Buruh seperti ini, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, janji-janji yang disampaikan, apakah ini kemudian hanya sekedar misalnya seremonial atau memang ada keseriusan di sana yang Anda lihat?
Ya Mas, kalau menurut saya kan dengan mengesahkan Satgas Mitigasi PHK, sudah ada kepresnya, lalu ada Perpres nomor 25 meratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan pekerja kapal perikanan. Ini kan juga jadi sesuatu yang sudah dilakukan kan sebenarnya. Kita tinggal mengawal bagaimana nanti implementasi peraturan atau keputusan presiden itu, karena problem di Indonesia kan kita seringkali gagah di kertas tapi nggak bagus di implementasi gitu Mas. Peraturan-peraturannya terlihat oke di atas kertas tapi begitu implementasi banyak bolongnya. Sama seperti ketika Pak Prabowo menjanjikan bahwa potongan ke ojol itu hanya 8%. Banyak kemudian berita atau vox pop dari wawancara dengan ojol yang kemudian meragukan ini, karena kemarin soal BHR Hari Raya itu yang ojol juga ada yang sudah 4 tahun kerja, 3 tahun kerja yang harusnya dapat 2,5 juta cuma dapat 500.000. Ini yang menurut saya perlu dikawal Mas, gitu. Kita harus perlu sama-sama mengawal. Semua elemen buruh, semua elemen pekerja juga harus mengawal. Seperti daycare yang menurut saya juga jadi penting gitu. Ini harus dikawal karena ini urusannya bukan hanya soal ibu-ibu yang kemudian bisa menitipkan anaknya, tapi soal kelangsungan generasi di Indonesia gitu kan. Kita lihat negara-negara maju, piramida penduduknya semakin mengecil yang di bawah, semakin muda semakin kecil jumlahnya, karena ya ongkos untuk membesarkan anak, ongkos untuk merawat anak jadi lebih mahal. Dan kalau negara tidak kemudian ikut campur, negara tidak hadir, maka ya kita akan melihat bagaimana tren di Jepang atau Korea Selatan atau di negara maju yang tentu kita tidak harapkan terjadi di Indonesia gitu Mas. Oke, soal implementasi ini masih menjadi kemudian yang harus diperhatikan. Saya kembali ke Pak Said. Pak Said, kalau melihat kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, beberapa poin janji seperti itu, apakah yakin gitu sudah menjawab kebutuhan para buruh, dan juga apakah yakin juga bakal terrealisasi, Pak Said? Suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dicoba Pak. Baik, jadi saya sebelum menjawab realisasi janji itu adalah ingin menyampaikan 11 tuntutan ya, sahkan RUU Ketenagakerjaan, karena ini biasanya tarikan ideologis ya antara buruh dan kepentingan pengusaha. Yang kedua, kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Permenaker nomor 7 yang baru saja disahkan 2 hari yang lalu nggak menjawab itu, tetap ada outsourcing masif. Karena tidak jelas sekarang di proses produksi dan kegiatan pokok untuk penggunaan. Yang ketiga ada KPK udah di depan mata. Satgas. Pak Said, mohon maaf. Pak Said, mohon maaf, saya potong kembali Pak. Suara Pak Said masih putus-putus. Kami mencoba nanti untuk bisa memperbaiki koneksi bersama Pak Said lagi. Saya sementara mau ke Mas Kunto terlebih dahulu. Mas Kunto, soal implementasi ini menjadi PR tentunya ya ke depannya, bagaimana kemudian mewujudkan janji-janji yang sudah disampaikan. Apalagi terkait dengan beberapa poin yang melibatkan pihak lain. Misalnya salah satu yang kemarin sempat disambut baik juga sebenarnya adalah soal ojol yang kemudian bisa mendapatkan hasil 92% dan 8%-nya buat aplikator. Nah, bagaimana kemudian memastikan komunikasi antara pemerintah dan juga aplikator ini juga bisa terjalin agar peraturan tidak hanya diteken secara satu pihak. Lalu bagaimana dengan implementasi di lapangan seperti itu? Ya Mas, saya yakin pemerintah juga sudah berusaha, salah satunya kan dengan Danantara kemudian melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan atau platform transportasi online ini gitu, sehingga ketika negara melalui Danantara punya saham di situ, apalagi kalau bisa mayoritas gitu kan, tentu bisa memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk bisa mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Namun ini kan prosesnya panjang, nggak dengan serta-merta Danantara bisa beli saham mayoritas di beberapa platform transportasi kan Mas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya komunikasi yang intens dengan
stakeholder yang ada, stakeholder kunci yang ada, terutama ya dengan asosiasi atau serikat pekerja transportasi online, lalu kemudian juga dengan bahkan kalau perlu juga konsumen pun juga dilibatkan, karena seringkali kita juga nggak tega dengan pekerja di ojol ini, tapi ya karena platform lah yang memegang kuasa dengan algoritma mereka, dan juga platform juga memegang kuasa atas semua potongan dan segala macam yang di belakang aplikasi ini, yang membuat kita jadi nggak berdaya di depan platform kan gitu. Ini yang kemudian juga jadi penting, karena skema kemitraan gitu yang ada di bentuk-bentuk pekerja prakerjat online gitu kan, nggak hanya transportasi online kan di sini, itu tidak diakui sebagai buruh, Mas, sehingga mereka kehilangan hak dasar mereka sebagai pekerja. Nah, ini yang juga harus diadvokasi bersama-sama, ini yang juga harus dikawal bersama-sama, bahwa Perpres 27 sudah memberikan perlindungan pekerja transportasi online, oke, gitu kan. Tapi kemudian gimana mendorong bahwa mereka tetap diakui sebagai pekerja, nggak kehilangan haknya, dan nggak hanya dapat duit kalau dibutuhkan, tapi begitu terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu, perusahaannya lepas tangan. Menurut saya ini jadi yang mendasar dalam urusan pekerja platform online ini, Mas. Gitu. Oke, baik, dan ada di situ yang harus dikomunikasikan kembali tentunya bagaimana implementasi di lapangan untuk beberapa poin. Nah, saya kembali ke Pak Said. Pak Said, memang dari beberapa yang saya tangkap sebelum komunikasi kita terputus adalah ada beberapa poin, misalnya ada soal outsourcing yang kemudian masih menjadi ganjalan gitu ya di KSPI, terutama masih ada nih paling tidak 6 bidang yang kemudian dari Menaker ini bilang bahwa masih bisa di outsourcing seperti itu. Ada kepentingan antara swasta ataupun pengusaha dan juga buruh di sana. Bagaimana kemudian Pak Said melihat ke depannya ini, apakah kemudian akan juga bisa membuat hak-hak ataupun yang diminta oleh buruh ini bisa direalisasikan oleh pemerintah? Baik, suara saya terdengar jelas nggak ya? Ya, untuk saat ini terdengar, Pak. Oke, baik. Jadi intinya beberapa yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Prabowo, kita tentu berterima kasih. Seperti pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. 22 tahun sudah diperjuangkan, akhirnya baru bisa disahkan sekarang. Kita berterima kasih. Pembentukan Satgas Mitigasi PHK juga kita mengucapkan terima kasih untuk mengantisipasi kalau terjadi PHK dan bagaimana menyalurkan ke lapangan pekerjaan yang baru bagi buruh-buruh yang ter-PHK. Itu kita juga berterima kasih, tapi tentu perlu diperjelas fungsi dan tugasnya. Nah, terhadap beberapa hal yang coba juga ditawarkan, saya ambil contoh tadi pertanyaan tentang outsourcing. Keluar peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026 sebagai penjelasan terhadap peraturan pemerintah nomor 35. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mengacu kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh MK atas gugatan kemenangan Partai Buruh, KSPI, KSPSI, Aniga, dan FSPMI, itu kemudian tidak dicabut. Gimana kita mau jalankan apa yang diminta oleh buruh, oleh KSPI, agar penghapusan outsourcing atau sekurang-kurangnya perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 tadi adalah dibatasi. Sebagai contoh, di dalam Permenaker tersebut tidak disebutkan bahwa yang tidak boleh menggunakan pekerja alidaya, pekerja ya, bukan pekerjaan. Kalau Permenaker yang baru ini lebih menetik pada pekerjaan. Kalau keputusan MK mengatakan pekerja alidaya. Nah, pekerja alidaya yang diminta oleh buruh dan sekarang ini masif adalah eksploitasi, modern slavery, perbudakan modern, karena digunakan di proses produksi atau kegiatan pokok bagi jasa dan perdagangan. Kalau proses produksi di manufaktur, itu yang ditolak. Kenapa dijawab kemudian dengan pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja alidaya, yaitu catering, security, driver, penunjang perminyakan, dan cleaning service.
itu Undang-Undang Nomor 13 2003 juga sudah ada, tapi di Undang-Undang Nomor 13 2003 itu tegas untuk produksi dan juga kegiatan pokok tidak boleh. Itu yang kita butuhkan. Apalagi di situ ditambah lagi jasa penunjang operasional lainnya. Apa itu jasa penunjang operasional lainnya? Itu mau masuk pasal karet lagi. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Menaker tidak similar dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Dalam pertemuan tanggal 28 April sebelum May Day, kami menyampaikan itu bahwa persoalan outsourcing adalah persoalan tentang perbudakan, jaminan kesehatan yang tidak memadai, jaminan pensiun yang tidak ada. Itu termasuk serikat pekerja kampus kan juga memperjuangkan hal-hal itu. Nah sekarang modelnya ada muncul lagi pemagangan, outsourcing berkedok pemagangan. Ada istilah mitra seperti di pos, seperti gigs workers itu, Gojek, Grab. Itu nggak dijawab. Oleh karena itu, terhadap apa yang telah diberikan, tentu kami berterima kasih pada Pak Presiden. Terhadap apa yang sedang dikerjakan, kita akan berjuang bersama. Contoh yang sedang dikerjakan, janji untuk merealisasikan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Dan tadi Komisi 9 salah ya, bukan revisi. Undang-undang baru. Itu perintah mahkamah, bukan revisi. Jadi dia membuat satu undang-undang baru, berarti ada naskah akademik. Tapi kan tadi saya sempat menyinggung di awal. Apakah perdebatan ideologis itu sederhana? Tidak. Contoh, membahas satu pasal aja tentang outsourcing. Pengusaha menggunakan outsourcing karena dia ingin melepas tanggung jawab. Dia nggak mau urusan PHK, dia nggak mau kasih pesangon, dia nggak mau bayar jaminan sosial, dia nggak mau bayar upah yang memadai, layak, decent wages. Ini kan bagi buruh yang nggak adil dong. Mas mau lepasan tanggung jawab, saya kerja di pabrik A, tapi saya suruh berhubungan dengan agen. Ini yang kita persoalkan. Apakah satu pasar itu bisa selesai dalam perdebatan ideologis tentang keberpihakan kepada yang lemah atau menjaga modal? Kan itu aja perdebatannya. 3 presiden selalu RUU Ketenagakerjaan itu. Misal tentang upah. Kita menginginkan upah yang layak. Upah yang bisa mempunyai daya beli, purchasing power. Sehingga meningkatkan konsumsi. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi upah berkualitas. Ini ekonomi tumbuh, tapi Gini rasio melebar. Gini rasio mengukur pendapatan tertinggi dan terendah. Jadi pertumbuhan ekonomi itu untuk apa? Ekonomi tumbuh, tapi dinikmati kelas menengah atas. Menengah saja udah tergerus kok. Nah, ini yang kita debatkan nanti kan di RUU Ketenagakerjaan. Apa mungkin dalam waktu 5 bulan akan selesai? Itu baru 2 saya sebut. Belum lagi tentang perlindungan pekerja perempuan. Belum lagi tentang pekerja kontrak seumur hidup, dikontrak terus. Belum lagi tentang jaminan sosial. Nah, terakhir tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah, tapi belum menjawab persoalan, antara lain tentang pekerja outsourcing. Itulah yang ingin kita perjuangkan. Oke. Outsourcing salah satu yang menjadi poin yang disoroti oleh maksudnya KSPI gitu ya, dan kalau kita menunggu revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kemudian masih lama gitu ya, tidak optimis gitu Pak Said melihatnya kalau bisa dicantumkan di situ dan bisa disahkan di tahun ini. Kemudian apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Said dan juga teman-teman di KSPI tentunya, apakah kemudian menggunakan jalan pintas seperti peraturan presiden ataupun peraturan menteri, Pak Said? Seperti kasus upah minimum. Kemenangan Partai Buruh, KSPI, dan teman-teman serikat buruh lainnya, FSPMI dan KSPSI, Andi Gani, di Mahkamah Konstitusi, tentang upah minimum selain outsourcing, waktu itu disiasati oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dan terakhir dibuat peraturan pemerintah penggantinya. Sekarang nomor 49 tahun 2025. Nah, dengan cara yang sama nampaknya pemerintah mencari escape, jalan keluarnya. Yaitu dibuat peraturan Menteri Tenaga Kerja dulu. Yang mungkin nantinya per PP nomor 35 tahun 2021 tadi, yang masih mengacu pada Omnibus Law, Cipta Kerja, itu mau dirubah PP yang baru. Nah, tapi kan udah terlanjur mepet ya, waktunya kan udah mau Oktober 2026 dan Presiden, Wakil Ketua DPR RI juga berjanji akan selesai. Jadi nampaknya untuk bikin PP baru pengganti PP nomor 35 susah. Maka masuk jalan keluar escape-nya itu adalah melalui Permenaker. Kita setuju, tapi masukkan dong pasal tentang
outsourcing itu atau pekerja alih daya dilarang digunakan di pekerjaan produksi langsung dan kegiatan kalau manufaktur, dan kegiatan pokok kalau dia adalah jasa dan perdagangan. Misal contoh teller bank, udah jelas-jelas teller itu kan kegiatan pokoknya bank di outsourcing. Misal di manufaktur bagian nyekruk, bagian ngelas, jelas-jelas itu proses produksi, masa menggunakan outsourcing? Nah, pasal itu harus menjelaskan. Yang kedua, kalau dia melanggar, apa hukumannya? Kalau nggak ada sanksi, ya pengusaha jalan terus, nggak ada urusan. Memang di situ bilang sanksi administrasi. Apa itu sanksi administrasi? Harusnya demi hukum dia menjadi karyawan daripada si pemberi kerja. Demikian. Selain tadi konsekuensi, tapi juga tadi harus dirinci kembali yang kemudian diminta oleh KSPI ya, soal jenis pekerjaan pokok yang tidak boleh outsourcing seperti itu. Baik, terakhir saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, tentunya saat ini pemerintah punya banyak sekali PR gitu ya, banyak kemudian program-program yang masih dalam perjalanan, masih dalam proses dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi janji-janji baru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana kemudian bisa memenuhi ekspektasi publik ataupun memanage ekspektasi publik, jangan sampai nanti kalau misalnya tidak terlaksana atau terlaksana tidak secara maksimal justru membuat kepercayaan pemerintah menjadi menurun seperti itu, Mas Kunto. Iya, ini komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki, Mas. Itu kan kelihatan pas Mei Day kemarin kan. Mungkin Pak Prabowo percaya bahwa semua orang di Indonesia sudah oke dengan MBG, tapi begitu beliau tanya langsung di panggung kan justru jadi meme terbesar di media sosial dari kemarin kan, Mas, gitu. Jadi menurut saya ini refleksi kritis bagi pemerintah bahwa kegiatan seremonial seperti mungkin Mei Day, lalu pidato presiden di Mei Day ya, kalau Mei Day ya mungkin bukan seremonial, lalu kemudian bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya di panggung besar oleh pejabat itu belum tentu didengarkan oleh publik gitu kan. Nah ini yang menurut saya jadi PR. Tadi kan soal manajemen ekspektasi ya. Soal tadi Pak Said Iqbal juga sudah menyatakan kayaknya nggak mungkin dari 5 bulan undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu bisa terwujud karena perdebatan ideologisnya pasti kenceng di dalam itu gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas, terutama kita dorong DPR lalu kemudian pemerintah untuk kemudian secara open, secara terbuka menarik atau mengajak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang baru ini. Dan ini kan yang selama ini nggak pernah yang membuat rakyat marah itu atau buruh marah, misalnya tiba-tiba UU Cipta Kerja terjadi dalam waktu sangat cepat gitu. Ini yang menurut saya harusnya sudah jadi pelajaran penting bagi pemerintah, apalagi Pak Prabowo bilang memberikan hadiah kepada buruh. Ini kata-kata yang saya sebagai buruh juga nggak nyaman. Harusnya itu kewajiban negara kan, melindungi hak saya untuk sejahtera, hak saya untuk dilindungi dalam bekerja, hak saya untuk kemudian mendapat perlindungan dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah ini tiba-tiba jadi hadiah, ini kan diksi yang agak mengganggu bagi saya ya gitu. Itu yang menurut saya juga perlu digarisbawahi dalam komunikasi publik pemerintah. Oke, cara komunikasi kemudian juga keterlibatan publik ini kita juga harapkan dari pemerintah untuk mewujudkan program-program ini, dan yang paling penting realisasinya gitu ya. Kita nantikan bersama-sama apakah kemudian poin-poin yang disebutkan Pak Presiden kemarin juga bisa diwujudkan, entah mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga Mas Kunto Adiwibowo, pengamat komunikasi politik Unpad, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.